Pernah kepikiran nggak, apa demokrasi kita ini beneran aman-aman aja? Nah, ini pertanyaan penting yang jadi inti dari buku Bagaimana Demokrasi Mati, karya Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt. Yuk, kita coba bedah argumen utama mereka tentang gimana caranya demokrasi modern bisa runtuh. Bukan dengan ledakan yang heboh, tapi justru dengan cara yang nyaris tak terdengar. Gambaran ini kayaknya udah nempel banget ya di kepala kita. Coba bayangin, Chili tahun 1973, pesawat tempur ngebom istana presiden, terus Jenderal Pinochet ambil alih kekuasaan. Nah, itu tuh kudeta klasik, cepat, dramatis, dan kelihatan jelas banget. Itu cara lama demokrasi mati. Tapi, buku ini ngajak kita mikir ulang. Gimana kalau ancaman terbesar sekarang justru datangnya dari dalam, tumbuh lewat proses yang selama ini kita percaya sebagai bagian dari demokrasi itu sendiri? Oke, sekarang kita masuk ke jantung argumennya. Penulis buku ini bilang, di zaman sekarang, biang keladi utama runtuhnya demokrasi itu justru para pemimpin yang terpilih secara sah. Mereka membongkar sistemnya pelan-pelan dan seringkali semua kelihatan legal. Ini nih paradoks yang tragis banget. Coba bayangin deh, pemilu, parlemen, pengadilan yang harusnya jadi pilar demokrasi malah dibengkokkan jadi senjata buat menghancurkan demokrasi dari dalam. Chavez itu contoh utamanya di buku ini. Dia naik ke tampuk kekuasaan lewat kotak suara loh. Dia janjiin perubahan buat rakyat yang ngerasa selama ini dilupakan. Awalnya, dia sama sekali nggak kelihatan kayak diktator klasik. Dan ternyata prosesnya itu ngikutin sebuah pola yang jelas banget. Ini bukan serangan sekali pukul, tapi kematian yang disebabkan oleh 1000 sayatan kecil. Semuanya diawali dengan kemenangan di pemilu. Abis itu, sang otokrat mulai naklukkan wasit-wasit netral kayak pengadilan, terus membungkam media dan lawan politik, dan puncaknya aturan mainnya ditulis ulang biar kekuasaannya terkunci selamanya. Jadi, pertanyaannya, kok bisa sih calon-calon otokrat ini dapat kekuasaan? Nah, ini membawa kita ke konsep kunci pertama, para penjaga gerbang demokrasi. Idealnya nih, partai politik itu bertindak kayak filter atau satpam. Mereka lah yang seharusnya mencegah orang-orang berbahaya buat dicalonkan, apalagi sampai menang dan menduduki jabatan tertinggi. Mereka itu garis pertahanan pertama kita. Tapi, disinilah sering terjadi kesalahan fatal. Politisi-politisi senior mungkin mikir, wah orang ini lagi populer nih, kita ajak kerjasama aja deh. Tenang, nanti juga bisa kita kendalikan. Mereka meremehkan ambisi si ekstremis ini. Ini salah perhitungan yang akibatnya bisa fatal banget. Politisi mapan itu mikir mereka lagi menunggangi kuda buat merebut kekuasaan, padahal sebenarnya mereka lagi menunggangi harimau. Begitu si harimau ini berkuasa, dia nggak butuh penunggangnya lagi, dan dengan cepat mereka semua bakal disingkirkan. Dan ini bukan cuma teori loh, sejarah itu penuh banget sama contoh-contoh kayak gini. Di Italia dan Jerman, para elit politik konservatif merasa mereka cukup pinter buat memanfaatkan Mussolini dan Hitler. Mereka salah besar, dan seluruh dunia harus membayar harga yang sangat mahal atas kesalahan perhitungan itu. Oke, sekarang kita beralih ke konsep kunci yang kedua. Kalau para penjaga gerbang tadi gagal, sebetulnya masih ada lapisan pertahanan lain. Bukan hukum yang tertulis di kertas, tapi sesuatu yang lebih mendasar. Nah, ini poin yang krusial banget. Punya konstitusi atau UUD aja itu nggak cukup. Anda bisa punya hukum tertulis paling hebat sedunia. Tapi demokrasi itu juga butuh semacam perangkat lunak. Aturan main tak tertulis yang disepakati bersama, biar sistemnya nggak ambruk. Pagar pengaman pertama adalah toleransi timbal balik. Ini adalah gagasan dasar bahwa kita menerima lawan politik kita sebagai pesaing yang sah. Mungkin kita nggak setuju banget sama kebijakan mereka, tapi kita nggak menganggap mereka sebagai pengkhianat atau ancaman bagi negara. Pagar kedua adalah pengekangan institusional. Artinya, para pemimpin itu sengaja menahan diri. Mereka nggak pakai setiap celah hukum yang ada cuma demi keuntungan politik sesaat. Contohnya, nggak memborong semua kursi hakim agung cuma karena lagi punya kesempatan, atau nggak memveto setiap RUU dari lawan. Jadi setelah kita ngerti semua konsep ini, apa sih yang mesti kita waspadai? Apa intisari yang bisa kita bawa pulang dari analisis ini? Ini dia pelajaran terpentingnya. Kemunduran demokrasi di era modern itu seringkali nggak kerasa. Nggak ada satu momen dramatis yang heboh. Yang ada adalah serangkaian tindakan-tindakan kecil yang, seiring berjalannya waktu, secara fundamental mengubah sifat dari sebuah rejim. Inilah inti paradoksnya. Demokrasi nggak dihancurkan dengan cara melanggar hukum, tapi justru dengan memanfaatkannya. Setiap langkah, kalau dilihat satu persatu, kelihatannya sah-sah aja. Tapi kalau semua langkah itu digabungkan, efeknya menghancurkan sistem dari dalam. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini.
Buku ini nunjukin kalau demokrasi itu bukanlah sesuatu yang pasti ada selamanya. Demokrasi itu sistem yang rapuh, yang bergantung pada komitmen para pemainnya untuk mengikuti aturan main, baik yang tertulis maupun yang tidak. Pertanyaannya untuk kita semua adalah, apakah kita masih melihat komitmen itu hari ini?